Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Presisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memulai program pencegahan demam berdarah menggunakan teknologi Wolbachia, yaitu bakteri yang tumbuh di serangga terutama nyamuk dan melumpuhkan virus penyebab demam berdarah. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memulai program pencegahan demam berdarah melalui teknologi Wolbachia di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode ini dapat melumpuhkan virus dengue pada nyamuk Aedes aegypti sehingga dapat mencegah penularan kasus demam berdarah di Indonesia. Ada pada tubuh serangga yang hidup pada tubuh serangga, dan bakteri Wolbachia ini aman bagi lingkungan, aman bagi manusia, dan aman juga bagi serangga. Kami dari Korlap dan Kader akan membagikan ember-ember yang berisi telur nyamuk Wolbachia bersama pakan-pakannya, dan diharapkan pada hari ke-7 dan hari ke-14 ember-ember yang dikasih telur dan air ini sudah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk yang berwolbachia, sehingga keluar nyamuk-nyamuk ini boleh terbang keluar lewat lubang-lubang yang sudah diberikan di ember ini, sehingga kawin sama nyamuk-nyamuk lokal. Untuk penanganan demam berdarah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan menyebarkan ember berisi telur nyamuk yang sudah ada bakteri Wolbachia ke warga setempat di Kota Kupang. Sebagai percontohan, implementasi Wolbachia ini akan dilakukan di Kecamatan Owebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena angka kesakitannya paling tinggi dan kepadatan penduduknya paling banyak. Membantu kepada seluruh kader-kader untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat agar supaya masyarakat dapat menerimanya. Karena tidak semua masyarakat mengerti dan kita butuh sosialisasi agar supaya masyarakat dapat menerima. Karena ini program yang sangat bagus untuk menekan angka demam berdarah. Strategi yang kami lakukan, kami berkolaborasi dengan teman-teman kader Wolbachia mengedukasi masyarakat yang ada di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Owebobo ini sehingga mau menerapkan teknologi ini di masyarakat kita semua sehingga wabah demam berdarah itu dari tahun ke tahun akan menurun. Menteri Kesehatan mengatakan teknologi Wolbachia ini merupakan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta dan dipakai oleh negara lain, diantaranya adalah negara Brazil, Vietnam, dan negara Australia. Telur-telur nyamuk Wolbachia didistribusikan dari UGM yang diternakan oleh program studi entomologi Fakultas Biologi. Untuk memasang bibit nyamuk Wolbachia diharapkan dalam 2 minggu. Nah, ini nyamuknya bisa keluar, dan nyamuk ini kalau kawin dengan nyamuk lokal akan menghasilkan anaknya yang tidak bisa menyebarkan penyakit dengue. Ya, karena virus dengue-nya tidak bisa hidup di nyamuk Wolbachia yang akan kita sebarkan ini. Ini akan dilakukan di Kota Kupang sebagai salah satu dari 5 kota besar di Indonesia, ya. Kupang, Semarang, Bontang, Bandung, yang kita mau coba program pengurangan penyakit dengue dengan teknologi nyamuk. Implementasi Wolbachia ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena. Ia mengatakan bahwa Komisi 9 DPR mendukung berbagai kebijakan Menteri Kesehatan dan jajaran untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan termasuk dengue. Dalam rangka untuk memberikan dukungan bagi launching Wolbachia di Kota Kupang, yang menjadi salah satu dari 5 daerah yang menjadi pilot project untuk penanganan demam berdarah di tanah air. Dan tentu melalui kegiatan hari ini yang sudah dimulai di Kota Kupang ini, kami berharap agar semua penanganan untuk demam berdarah di Kabupaten Kupang, di Kota Kupang akan menjadi lebih baik lagi. Dan kami dari Komisi 9 akan mendukung dalam baik itu anggaran maupun juga dukungan politik lainnya untuk Kementerian Kesehatan bisa melaksanakan ini di seluruh daerah-daerah endemi demam berdarah di tanah air, sehingga penanganan demam berdarah menjadi lebih baik lagi dan menekan betul angka baik itu kesakitan maupun kematian demam berdarah di tanah air. Sehingga target 2030 nol kematian DB bisa kita capai. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa tersebut, kami sudah terhubung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Kementerian Kesehatan, Bapak Imran Pambudi. Selamat pagi, Pak. Salam presisi.
Selamat pagi, salam presisi. Baik, mohon izin Bapak boleh dijelaskan tentang penggunaan nyamuk Wolbachia untuk mengatasi demam berdarah? Ya, jadi tadi saya kira sudah dijelaskan juga sekilas oleh Pak Menteri Kesehatan ya di dalam liputan tadi itu. Mungkin saya bisa ilustrasikan teknologi berwolbachia itu sama dengan kita itu memvaksin nyamuk ya. Memvaksin nyamuk agar nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor atau pembawa penyakit demam berdarah ini itu mereka tidak bisa lagi menyebarkan. Jadi kalau dia nanti nyamuk ini menggigit seseorang yang sakit atau yang ada virus dengue-nya, nah begitu dia menghisap nyamuk yang ada virusnya tadi itu, kalau nyamuknya itu sudah ada bakteri Wolbachia di situ, di tubuhnya, maka virusnya tadi itu akan mati di tubuhnya nyamuk tadi. Sehingga kalau nyamuk tadi itu menggigit orang lain, maka nyamuk ini sudah tidak menularkan penyakit demam berdarah tadi. Gampangannya seperti itu, Mbak. Baik Bapak, kemudian apa itu sebenarnya nyamuk Wolbachia tersebut? Apakah nyamuk ini merupakan hasil pembiakan khusus Bapak? Ya, jadi nyamuk Wolbachia ini kan nyamuk yang diinfeksi oleh bakteri Wolbachia. Jadi memang nyamuknya sama, nyamuk Aedes aegypti, cuman dia diinfeksi oleh bakteri Wolbachia. Di mana bakteri Wolbachia itu sendiri adalah bakteri yang normal sebetulnya ada di tubuh serangga. Tetapi memang kita perlu memastikan bahwa nyamuk-nyamuk yang ada ini kita pastikan dia sudah berwolbachia dulu. Sehingga nanti nyamuk-nyamuk yang sudah berwolbachia ini kita lepas ya di daerah, itu nanti dia akan kawin dengan nyamuk Aedes aegypti yang lain. Sehingga hasil turunannya itu nanti mereka sudah nyamuk yang sudah ada Wolbachia-nya. Sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menularkan virus dengue ke orang yang lain. Baik, Gitu, Mbak. kemudian seberapa efektif penggunaan nyamuk Wolbachia dalam mengatasi demam berdarah? Ya. Jadi dari studi yang dilakukan di daerah Yogyakarta, itu pada tahun sekitar 2017 sampai 2019, itu diketahui bahwa bisa menurunkan angka kejadian dan kematian itu sebesar 70%. Jadi cukup efektif ya penggunaannya. Dan tadi kan juga disampaikan bahwa di beberapa negara itu juga sudah digunakan seperti di Brazil, kemudian di Australia, dan juga di Vietnam. Jadi itu juga sudah dilakukan dan mereka mempunyai efek atau bisa membuat kasusnya itu bisa turun di beberapa negara-negara tadi. Demikian, Pak. Baik, kemudian bagaimana untuk sistem pembiakan nyamuk Wolbachia ini yang mungkin dilakukan saat ini bagaimana Bapak? Ya, jadi Wolbachia ini kan tadi butuh ada nyamuk yang sudah terinfeksi tadi ya. Nah, itu memang butuh tempat. Dan saat ini proses produksi nyamuk yang berwolbachia ini masih dilakukan di 2 tempat. Pertama di Salatiga, di tempatnya Kementerian Kesehatan. Satu lagi ada satu tempat di Denpasar. Itu untuk membuat nyamuk-nyamuk yang berwolbachia tadi. Nah, nanti setelah itu telur-telur nyamuk ini kita kirim ke kota-kota, tadi ada 5 kota ya, yang sudah dilakukan yaitu di Semarang, Bontang, dan Kupang. Kemudian 2 kota lainnya lagi yang menyusul adalah Jakarta Barat dan Bandung. Jadi memang harus ada pabriknya dulu gitu ya. Baru nanti pabrik ini menghasilkan telur nyamuk yang sudah berwolbachia. Sehingga nanti kalau menetas nyamuknya sudah ada wolbachianya, itu sudah ada di lapangan tadi. Gitu, Mbak. Baik, kemudian untuk sosialisasi program ini sudah dilakukan di mana saja Bapak? Ya, jadi tadi kami melakukan piloting ya. Ada di 5 kota tadi itu, satu lagi di daerah Bali. Ya, kalau tadi 5 itu kan saya sampaikan tadi Semarang,
Bontang, Kupang, terus habis itu kita menyusul yang sekarang sudah sosialisasi awal di Jakarta Barat dan di Bandung. Kemudian ada satu lagi di Bali, ini ada di beberapa kota, di Denpasar, sama di Buleleng serta Jemberana. Gitu. Baik, kemudian bagaimana untuk target ke depannya dalam memberantas demam berdarah? Ya, jadi target ke depan memang saat ini angka kejadian atau kasusnya itu ada sekitar 69.000 ya kasus ya. Kemudian kematiannya ada 498 kematian di Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini angka 2023 ini sebetulnya sudah menurun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi kita tidak boleh lengah karena ini kan masih ada sisa 3 bulan lagi ya. Dan tadi di reportase tadi kan juga sampaikan sudah mulai turun hujan. Jadi ini perlu kita mitigasi adanya hujan itu akan juga biasanya akan terjadi kenaikan kasus. Namun harapan kami ya kasus itu mungkin masih tetap ada, tetapi sudah bisa diminimalkan. Ya. Dan target kami memang tidak ada kematian. Karena kematian demam berdarah itu sebetulnya lebih karena keterlambatan diagnosis dan penanganannya. Demikian, Pak. Baik, kemudian terakhir Bapak, himbauan kepada masyarakat memasuki musim hujan dan mengantisipasi demam berdarah. Ya, jadi kalau melihat bahwa demam berdarah itu kan penyakit yang disebabkan oleh vektor ya. Vektornya nyamuk. Jadi memang kita tetap melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, di mana ada istilah 3M kan? Kita menguras, menutup, dan melakukan mendaur ulang ya, barang-barang yang ada di lapangan. Kita tidak boleh ada nanti botol yang terbalik sehingga dia bisa menjadi penampungan. Kemudian juga yang di rumah-rumah itu biasanya ada dispenser aqua itu juga harus dicek ya. Dan kami sekarang sedang mengkampanyekan namanya 3x10 Mbak. Ya, 3x10 itu begini. Kita lakukan ya, setiap hari Minggu pada jam 10 pagi lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing ya, secara masif dan dilakukan selama 10 menit. Kegiatan ini dilakukan di masing-masing rumah, terus diulangi minimal 10 minggu berturut-turut. Ya. Itu namanya 3x10. Setiap hari Minggu, lakukan PSN, jam 10 pagi, ya, selama 10 menit, dan lakukan ini kegiatan selama 10 minggu berturut-turut. Tujuannya adalah, kalau 10 minggu berturut-turut kita bisa menghilangkan atau menjamin lingkungan kita tidak ada jentik, maka nyamuknya juga sudah hilang. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada gejala-gejala demam berdarah seperti panas tinggi, nyeri kepala, gitu ya, nyeri ulu hati, segera dibawa ke Vaskes agar nanti dilakukan pemeriksaan. Kami Kementerian Kesehatan sudah membagikan rapid antigen ya, yang bisa mendeteksi secara cepat apakah seseorang itu kena demam berdarah atau tidak. Kalau dia demam berdarah, maka nanti sudah ada protapnya. Nah, itu nanti teman-teman atau masyarakat harus tunduk atau nurut kepada dokter yang ada di Vaskes tadi, supaya nanti terpantau dan kalau ada sesuatu penanganannya bisa lebih cepat. Saya kira itu, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Kementerian Kesehatan, Bapak Imran Pambudi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Presisi akan segera kembali.